Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan masuk ke materi kita yang kedua untuk pertemuan dengan saya, dan akan membahas mengenai orde reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kinetika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai orde reaksi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai kinetika, yang mana kinetika itu sendiri merupakan sebuah pergerakan atau perubahan yang berhubungan dengan perubahan kadar zat aktif dalam suatu reaksi atau persamaan. Nah, perubahan obat menjadi senyawa lain yang disebut dengan penguraian ditandai dengan penurunan kadar obat. Jadi pada kinetika yang lalu dia bisa kadarnya bertambah, bisa kadarnya berkurang. Kalau kadarnya berkurang artinya terjadi penguraian, sedangkan kalau dia kadarnya bertambah artinya terbentuk sebuah senyawa baru. Nah, kinetika ini sendiri sering dikaitkan dengan stabilitas obat, terutama di bidang farmasi ya, karena dalam produksi obat. Nah, uji kinetika dilakukan pada senyawa obat yang murni, artinya hanya pada senyawa obat murni, tidak ada campuran lain. Nah, kemudian uji stabilitas dilakukan setelah zat aktif berada dalam bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini contohnya adalah sudah diformulasi menjadi bentuk sirup, bentuk tablet, dan bentuk-bentuk sediaan farmasi lainnya. Kemudian studi kinetika lebih ditujukan untuk memperoleh gambaran laju penguraian senyawa obat di dalam berbagai pengaruh kondisi lingkungan. Jadi studi kinetika ini kita ingin melihat bagaimana laju penguraian senyawa obat itu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di tempat obat itu berada. Contohnya, yang mempengaruhi laju penguraian obat itu ada jenis pelarut, pH medium, suhu, dan katalis. Nah, jenis pelarut ini dia bisa mempengaruhi penguraian obat karena satu senyawa itu dia biasanya hanya stabil dalam beberapa jenis pelarut yang sudah diuji ya. Jadi jika dia berada di dalam jenis pelarut lain, bisa jadi dia tidak stabil. Atau misalnya kalau dalam sirup kering atau dry syrup, biasanya itu antibiotik ya. Kenapa dia dibuat dalam dry syrup, tidak langsung dilarutkan? Yaitu karena juga tergantung dengan laju penguraiannya yang berhubungan dengan jenis pelarut. Kalau misalnya dry syrup amoksisilin misalnya, langsung dimasukkan pelarut pada saat produksi, kemudian didistribusikan dengan waktu yang sekian lama, kemudian nanti baru dipakai pasien setelah jangka beberapa bulan atau beberapa tahun, maka dia akan mengalami hidrolisis, artinya terjadi penguraian akibat terpapar oleh pelarut. Oleh karena itu, produsen antibiotik dalam bentuk dry syrup itu membuat biasanya hanya dalam bentuk serbuk. Kemudian kapan ditambahkan pelarutnya? Nah, baru dibuat dalam bentuk sirup setelah atau dry syrup itu ditambahkan pelarut ketika akan dikonsumsi saja oleh pasien, sehingga dia akan terjaga stabilitasnya. Kemudian juga biasanya dry syrup itu harus segera dihabiskan, artinya selama 7 hari penyimpanan saja boleh digunakan. Lebih dari itu, maka tidak boleh digunakan lagi. Nah, kemudian pH medium. pH medium juga mempengaruhi laju penguraian obat. Nah, obat-obat masing-masing jenis obat itu mempunyai stabilitas terhadap laju penguraian yang berbeda-beda. Ada yang tahan terhadap pH asam, ada yang tahan terhadap pH basa. Dan begitu sebaliknya, ada yang tidak tahan terhadap pH asam, ada yang tidak tahan terhadap pH basa. Oleh karena itu, sebagai seorang farmasis atau formulator obat, kita harus bisa memprediksi atau menentukan
pada pH berapa obat tersebut stabil penyimpanannya sehingga tidak terjadi laju penguraian obat. Apa yang terjadi jika obat terurai? Ya, artinya bisa jadi kadar obat berkurang. Apa yang terjadi kalau kadar obat berkurang? Kalau kadar obat berkurang, maka dosis yang diberikan kepada pasien tentu akan berkurang, sehingga efek terapinya yang diinginkan juga tidak optimal. Kemudian apalagi efek lainnya dari laju penguraian obat, bisa jadi dia berubah menjadi senyawa lain. Nah, senyawa lain ini kita tidak tahu apakah dia hanya bersifat tersimpan saja atau dia bersifat toksik. Bisa jadi kan senyawa hasil penguraiannya bersifat toksik. Nah, inilah yang kita khawatirkan sehingga kita perlu menjaga pH medium agar tidak terjadi penguraian senyawa menjadi senyawa lain maupun berkurang kadar senyawa aktif obat. Kemudian suhu juga mempengaruhi laju penguraian obat. Nah, suhu ini biasanya kalau obat-obat di etiketnya itu sudah ada suhu penyimpanan yang disarankan oleh pabrik obat. Misalnya disimpan pada suhu kamarkah, atau disimpan pada suhu sejukkah, atau disimpan pada suhu dinginkah. Nah, telah ada di etiket obat masing-masing. Sehingga nantinya para farmasis yang ada di distribusi obat maupun di fasilitas pelayanan harus menyimpan obat sesuai dengan suhu yang disarankan pada label obat. Apa tujuannya? Tujuannya itu tidak lain adalah mencegah terjadinya penguraian obat. Artinya kita tidak menginginkan obat tersebut cepat terurainya sehingga tidak efektif lagi obat diberikan kepada pasien. Nah, oleh karena itu studi kinetika ini perlu kita pelajari. Begitu juga dengan katalis. Katalis ini biasanya adalah satu zat yang mempercepat terjadinya suatu reaksi. Kita harus juga mengetahui katalis-katalis apa yang berpengaruh dalam masing-masing jenis obat. Nah, kemudian ada lagi uji stabilitas obat. Nah, uji stabilitas obat ini ditujukan untuk memperoleh data usia guna sediaan untuk melihat pengaruh medium atau basis sediaan terhadap kualitas dan kuantitas zat aktif dalam kondisi penyimpanan tertentu. Jadi kalau uji kinetika ini tadi dilakukan pada senyawa obat murni, artinya kita memprediksi bagaimana gambaran laju penguraian obat atau stabilitas dari si obat senyawa murni ini, artinya dia belum diformulasi menjadi suatu bentuk sediaan. Nah, sedangkan uji stabilitas obat, dia sudah diuji di dalam bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang kita katakan di sini adalah misalnya suatu zat obat atau senyawa obat murni ini sudah kita formulasi jadi satu sediaan sirup atau sediaan tablet atau sediaan kapsul misalnya. Nah, baru kita lakukan uji stabilitas obat. Artinya obat di sini sudah dalam bentuk suatu bentuk sediaan. Baru diuji uji stabilitas obatnya untuk memperoleh data usia guna sediaan. Data usia guna ini apa artinya? Artinya selama berapa lama obat ini masih bisa digunakan atau masih bisa kita simpan. Ini juga kita dapat gunakan untuk menentukan expired date. Nah, jadi kalau kita lihat di etiket obat itu biasanya tertera expired date atau waktu kadaluarsa itu kita dapatkan dari uji stabilitas obat. Nah, apa yang dilihat atau yang mempengaruhi uji stabilitas obat ini, kita bisa melihat dari pengaruh medium yang digunakan atau basis yang kita gunakan pada saat formulasi, kemudian bagaimana kualitas dan kuantitas zat aktif dalam kondisi penyimpanan. Misalnya kita simpan dalam suatu kondisi pada uji stabilitas, kita lihat apakah kualitas obat yang kita simpan pada uji stabilitas itu masih bagus kualitasnya atau sudah berubah. Sudah berubah artinya adalah tidak baik lagi sehingga tidak bisa digunakan. Atau kalau yang berhubungan kualitas seperti tadi, kuantitas kemudian ya. Kuantitas di sini misalnya kita membuat suatu tablet paracetamol 500 mg pada saat diproduksi. Kemudian selama masa
penyimpanan di uji stabilitas obat ini kita lihat apakah selama masa penyimpanan kuantitas zat aktif atau paracetamol 500 miligram tadi masih tetap di 500 miligram atau kuantitasnya tetap. Ini berhubungan dengan kadar zat aktif ya, atau bisa jadi dia apakah sudah terjadi penguraian sehingga kadar zat aktifnya berkurang. Itu yang akan kita lihat pada uji stabilitas. Jadi uji stabilitas ini kita lihat setelah obat diformulasi ke dalam sebuah bentuk sediaan obat. Nah, kemudian kita lihat sedikit perbedaan stabilitas dengan kinetika. Kalau untuk uji kinetika, studi dilakukan sampai 4 sampai 5 kali waktu paruh atau penguraian obat T setengahnya. Kemudian kalau uji stabilitas itu dilakukan sampai kadar zat tersisa 90% atau lebih. Nah, kemudian untuk studi kinetika dilakukan dalam sistem semurni mungkin, hanya zat aktif dengan pelarut atau komponen yang diuji pengaruhnya. Artinya ini hanya di dalam bentuk senyawa murni atau zat aktif saja, belum diformulasi ya. Sedangkan untuk uji stabilitas itu kita uji dalam suatu sistem atau yang telah mengandung banyak komponen. Artinya ini suatu sistem ini sudah dalam suatu bentuk sediaan obat. Nah, kemudian untuk uji kinetika, kita tujuannya adalah untuk melihat profil pH stabilitas dan mekanisme reaksi. Artinya kita mau melihat bagaimana profil penyimpanan senyawa murni tadi, apakah ada berpengaruh pH terhadap stabilitas si senyawa murni tadi, atau apakah terjadi suatu reaksi lain yang menyebabkan penguraian atau pembentukan senyawa lain atau tidak pada suatu senyawa murni. Sedangkan pada uji stabilitas, kita tujuannya adalah untuk mendapatkan expired date, artinya ini sudah melewati tahap uji kinetika untuk si senyawa, suatu senyawa. Kita contohkan suatu senyawa yang kita maksud adalah paracetamol. Nah, jika pada suatu paracetamol murni atau hanya berupa zat aktif, itu dilakukan berbagai macam uji untuk melihat profil pH terhadap stabilitas si paracetamol murninya, ataupun mekanisme reaksi apa yang terjadi selama penyimpanan yang dipengaruhi berbagai faktor lingkungan tadi, bisa jadi pH medium, suhu, katalis tadi misalnya. Nah, itu yang kita lihat pada si paracetamol murni. Kemudian ketika telah menjadi suatu sediaan obat, misalnya dalam bentuk eliksir atau sirup paracetamol atau tablet paracetamol, baru dilakukan uji stabilitas yang tujuannya adalah untuk mendapatkan expired date. Artinya kita bisa memprediksi berapa lama si paracetamol tablet tadi atau paracetamol yang sudah diformula menjadi sirup tadi dapat kita simpan atau diedarkan, sehingga nanti kita bisa melihat setelah atau selama masa penyimpanan itu stabilitasnya tetap terjaga seperti saat sediaan tersebut dibuat oleh pabriknya. Nah, kemudian dalam uji stabilitas itu kita juga mengenal, baik itu di uji kinetika maupun stabilitas, kita mengenal adanya orde reaksi. Jadi orde reaksi ini paling umum ditentukan dalam studi kinetika, dan paling umum untuk senyawa obat itu adalah orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi orde reaksi itu dia berbagai macam pada studi kinetika itu. Kita pelajari sedikit saja, yaitu ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Untuk orde yang lain itu sangat banyak ya persamaan-persamaannya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi kalau misalnya masih ada kesempatan. Nah, pada studi kinetika, orde reaksi yang pertama kita lihat adalah reaksi orde 0. Jadi dalam suatu uji stabilitas atau studi kinetika obat, salah satu orde yang dapat kita gunakan adalah reaksi orde 0. Kapan dikatakan suatu reaksi itu memiliki orde 0? Ketika
reaksi dikatakan ordenol terhadap salah satu reaksi apabila perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya, perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi perubahan konsentrasi di sini artinya sumbu X ya. Di sumbu X ini terjadi perubahan konsentrasi, artinya ini semakin lama semakin bertambah konsentrasinya. Tetapi tidak mempengaruhi laju reaksi. Dengan seiring bertambahnya konsentrasi, laju reaksi tidak bertambah. Ini konstan, tetap stabil. Dengan persamaannya, V sama dengan K dikali C pangkat 0. Ini untuk persamaan ordenol, di mana konsentrasi bertambah semakin lama, sedangkan laju reaksi tetap stabil atau konstan. Inilah yang kita katakan reaksi ordenol. Nah, dalam reaksi ordenol ini juga ada beberapa persamaan. Yang pertama ada K0 sama dengan min dC per dt. K0 sama dengan K dikali C, di mana K0 ini adalah konstanta laju reaksi ordenol, satuannya yaitu molar per detik. Nah, kemudian ada lagi persamaan CT sama dengan C0 dikurang K0 dikali T. C0 ini adalah konsentrasi zat pada awal reaksi, sedangkan CT adalah konsentrasi pada waktu T. Jadi untuk mendapatkan CT ini, C0, CT ini adalah konsentrasi pada waktu T, kita dapat mengetahui konsentrasi pada waktu T setelah C0 atau konsentrasi pada waktu awal reaksi kita kurangi dengan konstanta laju reaksi ordenol dan kita kali dengan waktu terjadinya reaksi. Begitulah cara kita menentukan konsentrasi pada waktu T. Kemudian ada lagi yang kita namakan waktu paruh atau T setengah. Nah, T setengah itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruh atau hilangnya suatu zat berkurang menjadi separuhnya. Nah, kita contohkan konsentrasi suatu zat itu kita nyatakan dengan A. Nah, ketika dia menjadi setengah konsentrasinya, maka kita namakan dengan setengah A. Artinya, konsentrasi si A ini menjadi setengah dari A yang awal. Maka itulah yang kita namakan waktu paruh. Kemudian untuk pada saat CT sama dengan setengah C0, maka waktu paruh sediaannya adalah bisa kita cari dengan rumus untuk menentukan T setengah C0 per 2K0. Nah, T setengah tadi adalah waktu paruh yang dibutuhkan sehingga nanti dia menjadi setengah konsentrasinya. C0 adalah konsentrasi awal sebelum terjadinya reaksi tadi ya. Nah, untuk K0 ini adalah konstanta laju reaksi ordenol. Kemudian setelah C0, T setengah, ada lagi T90. Apa itu T90? Artinya adalah umur simpan. Bila umur simpan suatu senyawa adalah waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi berkurang menjadi 90%. Artinya, jika kita ingin menentukan suatu kadaluarsa obat, kita harus menentukan T90 atau waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat sehingga konsentrasi obat tersebut menjadi 90%. Misalnya kita memproduksi suatu obat dengan konsentrasinya 100%, maka ketika dia setelah suatu waktu penyimpanan tertentu mencapai konsentrasi 90% dari konsentrasi awal, maka itu kita katakan waktu kadaluarsa dari si obat tersebut atau setelah dia konsentrasinya menjadi 90%. Apa rumus untuk menentukan T90% atau waktu umur simpannya? Yaitu adalah 0,1 kita kali C0, di mana C0 tadi adalah konsentrasi awal reaksi, dibagi dengan K0 atau konstanta laju reaksi.
Nah, kemudian kita masuk lagi dengan reaksi orde 1 atau orde pertama. Jadi bisa orde pertama atau orde 1 ya. Kapan kita katakan suatu reaksi itu mengikuti orde 1? Jika konsentrasi reaksi itu dilipat tigakan, maka laju reaksi menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Artinya kalau konsentrasinya kita lipat gandakan, maka laju reaksinya juga akan bertambah seiring bertambahnya konsentrasi. Nah, kemudian persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali C pangkat 1. Ini laju reaksi untuk orde reaksi untuk orde 1. Artinya dengan bertambahnya konsentrasi, laju reaksinya juga bertambah. Kalau orde 0 tadi konsentrasinya bertambah, lajunya konstan. Orde 1 konsentrasi bertambah, laju reaksinya juga bertambah, jadi bertambah dia ya. Nah, untuk reaksi orde 1 itu rumus untuk menentukan CT-nya juga berbeda dengan C0 tadi. Kalau untuk orde 1 ini kita dapatkan dari min K1 dikali C sama dengan dC per dt, di mana K1 adalah konstanta laju reaksi orde 1. Kemudian untuk mendapatkan log CT-nya, ini kita turunkan lagi ya, ln C per C0 dikali T sama dengan min K1 per C. Maka kita dapatkan log CT sama dengan log C0 dikurang K kali T per 2,303. Nah, baru kita dapatkan untuk konstanta lajunya atau K-nya adalah 2,303 per T dikali log C0 per C. Kemudian berdasarkan persamaan tadi, kita bisa menentukan T setengahnya atau waktu ketika konsentrasi si obat tadi menjadi setengah konsentrasi awal. Kemudian untuk umur simpannya yaitu ketika konsentrasi si obatnya tinggal 90%. Untuk T setengah pada reaksi orde 1 itu rumusnya 0,693 per K1. Dapatlah T setengah. Sedangkan untuk umur simpan atau T 90% sama dengan 0,105 per K1. Kemudian kita masuk ke reaksi orde 2. Nah, ketika reaksi dilipat tigakan, maka laju reaksi menjadi 3/2 atau 9 kali lebih besar. Sehingga laju reaksinya dapatkan persamaan V sama dengan K dikali C pangkat 2. Nah, ketika konsentrasinya dilipat tigakan, dilipat gandakan, artinya ini 3 kuadrat kita anggap ya, maka laju reaksinya juga akan bertambah nilainya. Biasanya ini dengan pangkat 2 ya, untuk naik ke reaksi orde 2 ini, sehingga dia laju reaksinya juga akan berlipat-lipat ganda nantinya, sesuai dengan konsentrasi yang bertambah. Nah, untuk reaksi orde 2, ini ada min dC per dt sama dengan K dikali C pangkat 2. Kemudian untuk mendapatkan CT-nya seper CT sama dengan seper C0 ditambah K dikali T. Kemudian untuk mendapatkan T setengah pada reaksi orde 2, itu seper K dikali C0, dan untuk mendapatkan T 90% sama dengan 0,11 per K dikali C0. Nah, tadi ada reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2. Bagaimana cara kita menentukan suatu reaksi atau suatu persamaan itu mengikuti orde 0 kah, atau orde 1, atau orde 2? Jadi kita bisa menentukan suatu reaksi terjadi itu mengikuti orde mana.
dengan 3 metode ini, ada metode substitusi, ada metode grafik, ada metode waktu paruh. Nah, waktu kita yang minggu lalu, kita sudah menggunakan metode substitusi untuk menentukan orde berapa terjadinya suatu reaksi. Jadi kita waktu kemarin misalnya ada senyawa A tambah senyawa B menjadi senyawa C dan D, dan ada laju reaksinya, kita tentukan orde masing-masing. Misalnya orde senyawa A 1, orde senyawa B 1, maka orde totalnya adalah 2. Ini contohnya, minggu yang lalu sudah kita contohkan juga. Misalnya ada senyawa A, ada senyawa B, ada laju reaksi. Kita lihat nantinya yang untuk kita mencari senyawa B, kita cari senyawa A-nya yang sama konsentrasinya. Untuk mencari orde senyawa A, kita cari konsentrasi senyawa B yang sama. Ini minggu yang lalu, sehingga nantinya misalnya kita dapatkan orde M-nya 2, kemudian orde N-nya 1. Jadi orde totalnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Nanti silakan dipelajari kembali. Kemudian ada metode kedua, yaitu adalah metode grafik. Nah, untuk menentukan orde reaksi menggunakan metode grafik, kita plotkan data pada grafik, artinya kita buat 3 versi ya, untuk orde 0, untuk orde 1, orde 2. Buat 3 grafik di dalam kertas, atau kita gambarkan. Untuk orde 0 kita buat, kan untuk grafik itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Berarti nanti kita pasangkan untuk orde 0 antara konsentrasi terhadap waktu linier. Nah, kemudian untuk orde 1, log konsentrasi terhadap waktu. Kemudian untuk orde 2, seperkonsentrasi terhadap waktu. Nah, ini dia. Untuk orde 0 kita buat grafik. Jadi silakan dibuat grafik. Kemudian untuk orde 0 kita plotkan antara konsentrasi, ini konsentrasi ya, terhadap waktu. Ini waktunya. Maka setelah kita masukkan beberapa konsentrasi terhadap beberapa waktu, didapatkanlah suatu titik-titik, beberapa titik-titik, kemudian beberapa titik tadi kita hubungkan sehingga membentuk slope atau kemiringan garis. Itu yang untuk orde 0 ya. Kemudian untuk orde 1, kita buat plot antara log konsentrasi dengan waktu. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya log konsentrasi. Nah, nanti juga akan kita dapatkan beberapa titik-titik dari hubungan antara log konsentrasi terhadap waktu. Kemudian untuk orde 1, orde 2, seperkonsentrasi terhadap waktu. Jadi ini seperkonsentrasi, ini waktu. Kita hubungkan juga beberapa titik-titik nanti sehingga akan membentuk suatu kemiringan garis. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan orde tersebut, persamaan tersebut mengikuti orde 0 kah dia, atau orde 1, atau orde 2 kah dia? Nah, tadi masing-masing grafik yang kita buat, kita membuat 3 grafik, kita hitung masing-masing grafiknya menggunakan regresi linier. Jadi untuk orde 0 grafiknya kita hitung regresi liniernya, orde 1 kita hitung regresi liniernya, orde 2 juga kita hitung regresi liniernya. Kemudian setelah kita mendapatkan regresi linier dari masing-masing orde tadi, grafiknya, maka akan kita dapatkan R kuadrat dari masing-masing grafik atau koefisien korelasi. Nah, kemudian dari 3 grafik tadi, grafik orde 0, grafik orde 1, grafik orde 2,
Kita lihat R kuadratnya mana yang paling mendekati 1. Jadi R kuadratnya itu biasanya ada 0,999, 0,998, 0,99 sekian misalnya. Dari 3 grafik ordinal, orde 1 dan orde 2 tadi, kita bandingkan mana R kuadratnya yang paling mendekati 1, artinya paling dekat dengan 1. Misalnya ada angka 0,0999, ada 0,988, 0,977, tentunya yang paling mendekati 1 adalah 0,999. Nah, mana yang nilainya paling mendekati 1, itulah orde reaksi dari suatu reaksi yang terjadi. Nah, misalnya pada grafik yang kita buat itu, orde nolnya 0,999, sedangkan yang lainnya lebih rendah dari itu. Maka reaksi yang terjadi pada suatu senyawa tersebut adalah mengikuti orde nol tersebut. Kemudian metode yang ketiga ada lagi metode waktu paruh. Yang pertama tadi substitusi, yang kedua metode grafik tadi kita bandingkan R kuadratnya. Kemudian yang ketiga adalah metode waktu paruh, yaitu kita bandingkan atau kita hubungkan waktu paruh dengan seluruh konsentrasi T setengah dengan 1/A⁴ dikurang 1. Nah, dapatlah nanti log T setengah 1 per T setengah 2 sama dengan N dikurang 1 kali log A2 per A1. Dapat N sama dengan log T setengah 1 kurang T setengah 2 per log A2 per A1 tambah 1. Inilah untuk mendapatkan N atau orde reaksi menggunakan metode waktu paruh. Nah, inilah contoh suatu obat A terurai 75% dari konsentrasi awal setelah 1 tahun. Tentukan nilai K dan waktu paruh jika penguraian obat mengikuti orde 0. Kemudian tentukan nilai K dan waktu paruh jika penguraian obat mengikuti orde 1. Kemudian tentukan pula nilai K dan waktu paruh jika penguraian obat mengikuti orde 2. Nah, pertama, konsentrasi awal 100% pada saat obat tersebut dibuat. Setelah 1 tahun, obat A tadi yang 100% awalnya itu terurai 75%. Seperti soal tadi, obat A terurai 75%, artinya pasti kadar awal obat A ini adalah 100%. Jika dia terurai 75%, artinya 100% dikurang 75%, maka konsentrasi akhirnya tinggal 25%. Nah, coba kita ikuti melalui persamaan yang ada pada orde 0. Orde 0 tadi CT-nya kita bisa mendapatkan dari C0 dikurang KT. Nah, tadi yang harus kita cari adalah nilai K dan waktu paruh. K adalah konstanta lajunya. Jadi kita turunkan lagi, kita pindahkan. Ini CT sama dengan C0 kurang KT, pindahkan di sini. CT dikurang C0 sama dengan min KT. Nah, K-nya C0 dikurang CT per T. C0-nya berapa? C0-nya adalah konsentrasi awal 100%. CT-nya 25%, artinya sisanya. Setelah jadi reaksi, dia kan telah terurai 75%, artinya tinggal 25%. 100 dikurang 25. T-nya setelah 1 tahun, 1. Maka konstantanya adalah 75% per tahun laju penguraiannya. Nah, kemudian untuk T setengahnya, C0 per 2K sama dengan C0-nya tadi 100, 2 dikali K. K-nya tadi sudah kita cari di sini, konstanta lajunya dapat 75. 100 per 2 kali 75 sama dengan 0,667 tahun untuk waktu paruh
dari si senyawa obat A ini. Kemudian bagaimana juga jika mengikuti orde 1? Jika mengikuti orde 1, maka untuk mendapatkan rumus K-nya kita tadi 2,303 per T dikali log C0 per C. K sama dengan 2,303 per T-nya tadi 1 tahun ya. Log C0. C0-nya tadi 100, CT-nya adalah 25, konsentrasi akhirnya. Maka kita dapatkan nilai K-nya adalah 1,38% per tahun. Kemudian setelah kita dapatkan nilai K-nya, baru kita cari T setengahnya, karena T setengahnya butuh nilai K. T setengah rumusnya 0,693 per K. T setengah 0,693 sama dengan per 1,38, dapatlah 0,5 tahun untuk T setengah orde 1. Begitu juga orde 2, kita pakai rumus ini, super C dikurang super C0 sama dengan KT, K-nya kita dapat dari kita masukkan ke rumus, nilai C0 dan CT-nya, C0, CT, dapatlah nilai K-nya 0,03% per tahun. Setelah dapat nilai K, baru kita bisa mencari nilai T setengah, per C0 kali K. C0-nya 100, K-nya 0,3, 0,03, maaf ya. Jadi silakan diulang, hitung kembali. Maka dapat T setengahnya 0,33 tahun. Nah, contoh satu perhitungan untuk waktu kadaluarsa paracetamol. Berdasarkan farmakope 4, larutan paracetamol mengandung paracetamol C8H9NO2 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Berdasarkan Martindale, pH paracetamol 6, T setengah 21,8. Waktu kadaluarsa ditentukan sebagai T90 pada pH 6, T setengah 21,8 tahun. Kemudian kita cari nilai K-nya. K-nya kita dapatkan 0,693 per T setengah. 0,693 per 21,8. Berarti ini mengikuti orde 1 kalau 0,693 ya. Dapatlah nilai K-nya 0,0318. Setelah dapat nilai K, baru kita bisa mencari nilai T90%. 2,303 kita bagi K dikali C0 per CT. 2,303 per 0,0318 dikali log 100 per 90, maka kita dapat waktu umur simpan paracetamolnya atau waktu kadaluarsa paracetamolnya adalah selama 3,31 tahun. Jadi setelah misalnya pada saat kita buat itu 100% kadar paracetamolnya, setelah 3,31 tahun, maka konsentrasi atau kadar paracetamolnya tinggal 90%. Jadi ini bisa kita gunakan untuk aplikasi bagi yang nanti akan bekerja di industri farmasi untuk menentukan waktu kadaluarsa pada saat pembuatan obat. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.